sebelum nonton video saya sampai habis, jangan di skip ya guys. Saya mengucapkan selamat pagi, good morning teman-teman di seluruh dunia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sekarang aku pagi hari ini sudah mandi, sudah cantik. Terus guys, aku sudah nyapur, ngepel, cuci piring, masak nasi, manasin kentang. Terus saya pagi hari ini tanggal berapa ya guys? Tanggal 12 Juni, tepatnya di tahun 2023, hari Senin. Jadi saya sekarang mau siap-siap berangkat ke rumah sakit pelabuhan untuk ngecek mata saya yang sakit katarak. Jadi sebelum nonton video saya ya guys, di like, komen, jangan lupa di komen, di share, dibagikan, dinyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys. Jadi sekarang saya mau berobat ke rumah sakit pelabuhan di dekat rumah saya. Kebetulan rumah sakitnya sama rumah saya nggak jauh, agak dekat, jadi kita bisa jalan kaki, atau kalau kita capek kita bisa naik mobil, mobil pribadi ya, mobil angkot, maksudnya mobil pribadi itu mobil angkot. Nah ada lagunya ya, naik kereta besar buatan Tuhan yang buat, jalannya lurus menuju ke surga, siapa mau ikut menuju ke surga. Naik kereta besar buatan Tuhan yang buat, jalannya nunduk, nggak bisa duduk, siapa mau ikut menuju ke neraka. Supirnya mabok. Guys, nih lihat nih guys, mata saya tuh guys. Mata saya mau atur jadwal ke rumah sakit pelabuhan IHC di dekat rumah saya. Kebetulan surat rujukan saya bulan Juni ini udah mau habis, jadi aku gunakan kesempatan untuk berobat mata. Jadi saya mau atur jadwal dulu buat nanti operasi katarak nih guys ya, karena mengganggu sekali nih. Katarak ini mengganggu aktivitas saya, mengganggu saya kalau jalan, jadi sangat mengganggu sekali nih katarak ini ya. Jadi saya mau cepat-cepat dioperasi, dan saya memang udah konsultasi dengan dokter mata di rumah sakit pelabuhan. Udah lama sih guys konsultasinya, cuma nggak pernah jadi melulu. Terus saya kasih tahu aja, kalau ke rumah sakit nih, bagi orang Kristen, kalau ke rumah sakit tidak boleh kincing di rumah sakit. Kalau orang Kristen nggak boleh kencing. Kenapa nggak boleh kencing di rumah sakit? Karena kalau kita kencing di rumah sakit, kalau orang Kristen haram hukumnya. Tapi yang boleh kencing di toilet rumah sakit hanya orang-orang yang berkerudung, yang pakai jilbab, yang boleh kencing di rumah sakit. Kalau kita orang Kristen kencing bayar, modal. Kalau enggak pakai pempes kalau mau kencing, jadi kencingnya enggak ngewer-ngewer. Ya katanya ada yang buat peraturan. Yang buat peraturan itu orang sinting. Iya, ada yang bikin peraturan itu orang sinting. Sekarang saya tanya,
Kita tinggal di mana? Di Indonesia, pakailah peraturan di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, pakai peraturan Indonesia. Kita tinggal di luar negeri, pakai peraturan luar negeri. Kita tinggal di Amerika, pakai peraturan Amerika. Kita tinggal di Belanda, pakai peraturan Belanda. Jangan peraturan Belanda dipakai di Indonesia, nggak nyambung, guys. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung, goblok. Ya iya, peraturan di mana? Kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia ini kita memegang erat adat ketimuran. Nah, kalau kita tinggal di Amerika, orang Indonesia tinggal di Amerika, pakai adat Indonesia bisa, tapi nggak diterima. Kalau kita tinggal di Indonesia pakai peraturan Amerika, nggak kepake. Iya, kita ini rakyat, kita ini Indonesia. Bukan Amerika, kita ini di Indonesia, bukan di Belanda, bukan di Inggris. Jadi peraturan yang dipakai di Indonesia ya peraturannya Undang-Undang Dasar 45, peraturannya Pancasila yang dipakai, bukan peraturan di Malaysia, bukan peraturan di Arab, di Turki, di Israel, enggak kepake. Otak dipakai, jangan dengkul yang dipakai. Bikin peraturan seenak jidatnya dia. Kalau orang mau bikin peraturan, pikir. Kencing aja suruh bayar. Terus kalau kita nggak punya duit, kencing di mana? ODGJ aja kencing di jalanan. Lah kita perempuan masih punya adat ketimuran, batas-batas kesopanan. Masa kita kencing nggak boleh? Nggak punya otak. Peraturan mana? Ratu Inggris. Peraturan Belanda jangan dipakai di Indonesia. Peraturan Inggris jangan dipakai di Indonesia. Marah nanti presidennya. Berarti presidennya nggak dianggap. Bodoh. Orang bodoh begitu. Makanya nggak pernah maju. Nggak pernah sukses. Ya begitu. Bodohnya kelewatan. Tololnya kelewatan. TOLOL. Tolol. Ya kalau mau bikin peraturan, duduknya di mana dulu? Duduk di MPR, duduknya di DPR, itu baru bisa bikin peraturan. Kita berembuk. Kalau duduknya di pinggir got, mau bikin peraturan apa? Guys, nih mata saya mau dioperasi nanti. Saya mau atur jadwal dulu ke rumah sakit. Saya sih berobatnya udah dari kemarin, udah lama, cuma nggak pernah dioperasi. Tapi kayaknya nih mata saya nih pandangannya terganggu banget. Tapi nggak parah-parah banget lah mata saya, cuma pandangannya agak terganggu sedikit. Jadi mau saya operasi, cuma nggak tebel banget lah selaput putihnya di mata saya. Jadi saya masih bisa lihat. Saya nggak buta banget gitu loh, saya nggak buta banget. Jadi saya jalan nggak pakai tongkat, saya juga jalan nggak ngeraba-raba, nggak pakai tongkat juga gitu loh. Nggak kayak orang-orang begitu udah buta, udah parah baru dioperasi. Kalau saya nggak gitu, selama saya masih bisa jalan, selama saya masih bisa nggak pakai tongkat, nggak ngeraba-raba, ya nggak apa-apa, masih bisa dioperasi. Ya kita bisa operasi ya operasi, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Alah, saya juga mau kasih tahu, kalau ada yang bilang kita setan, jawab, kalau gua setan, lu bapaknya setan, lu rajanya setan. Kalau dia bilang kita iblis, lu bapaknya iblis, lu rajanya iblis. Tan, lu rajanya setan. Iya, lu rajanya setan, lu bapaknya setan gitu. Lu iblis. Kalau dia bilang kita iblis, lu rajanya iblis, lu bapaknya iblis. Gitu, jawab, jangan nggak dijawab. Orang
Sekarang setannya ngomong, bukan gue Tan. Kan gitu kata setannya. Setannya bilang bukan gue Tan. Gue kasih tahu ya, setan itu udah ditaruh di telapak kaki orang percaya. Nggak percaya lu. Setan itu ditaruh di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi jangan takut sama setan. Sesama setan dilarang mendahului. Sesama iblis dilarang saling mendahului. Kata iblisnya, kata bapaknya iblis, kata rajanya iblis. Iblis jangan sesama iblis dilarang saling mendahului. Sesama setan dilarang saling mendahului. Kata siapa? Kata bapaknya setan. Kata rajanya setan, dilarang jangan saling mendahului. Setan itu sudah ditaruh di telapak kaki orang percaya. Lu gak percaya? Kata setannya bukan gue, lu. Makanya banyakin dengar pendeta khotbah. Ke gereja, paling enggak lu dengerin pendeta khotbah. Jangan orang ke gereja lu bilang iblis, orang ke gereja lu bilang setan. Dengerin, kita datang ke gereja memuji Tuhan, kita datang ke gereja dengerin pendeta khotbah. Paling enggak adalah sedikit yang disampaikan firman Tuhan sama pendeta itu adalah kita ambil hikmahnya. Lu aja ke gereja nggak pernah, lu mau denger siapa? Pendeta itu wakil Allah, orang tua itu wakilnya Tuhan. Lu mau denger siapa? Orang ke gereja katanya begini. Itu yang iblis, malaikat menyamar, setan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bisa. Iblis kan tugasnya mendakwa orang-orang pilihan Tuhan. Iblis itu kerjaannya pagi siang malam mendakwa. Dia mendakwa terus. Tuh iblis. Makanya ke gereja datang, punya kaki lu datang ke gereja, punya otak lu datang ke gereja, dengerin pendeta khotbah. Jangan dengerin manusia yang gak pernah sekolah pendeta, yang gak pernah tahu aturan dia buat sendiri. Paling enggak kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan, itu dia wakil Tuhan, dia wakil Allah, sama dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita mengajarkan kita, itu dia wakil Tuhan. Pendeta itu memang manusia, nggak luput dari kesalahan. Tapi firman yang dia sampaikan itu berdasarkan kebenaran dari Alkitab. Bodoh. Pakai otak, dengerin pendeta ngomong. Ke gereja, jangan dengerin iblis, setan. Bodoh, ke gereja aja gak pernah. Lu mau denger siapa? Denger pendeta aja lu gak bisa denger, apalagi lu mau denger suara Tuhan. Lu tahu iblis itu kerjanya mendakwa. Siang malam pagi tuh mendakwa anak-anak Tuhan, mendakwa orang-orang pilihan Tuhan. Tuh iblis kerjaannya. Oh, lu begini. Itu kerjaannya iblis, mengintimidasi. Lu begini. Padahal justru dia yang begitu. Lu bagaimana mau dengar suara Tuhan? Soalnya suara pendeta aja lu gak pernah dengar. Lu bagaimana mau dengar suara Tuhan? Yang lu dengar suara manusia. Manusia itu
harus diubahkan, harus dipulihkan. Tolol, bego dipiara. Katanya pinter, keblinger. Kadang manusia itu ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kadang manusia itu ingin seperti Tuhan. Oh, nih gua nih hebat. Nih gua nih dewanya. Dewanya apa? Dewa itu menyembah patung. Kalau kita menyembah Tuhan. Makanya gue bilang, kalau dia bilang gue setan, lu bapaknya setan, emaknya setan. Kalau dia bilang gue iblis, lu bapaknya iblis, emaknya iblis, rajanya iblis. Santai aja, jangan di orang-orang kayak gitu jangan dilawan, didoakan. Kadang manusia merasa dirinya mau disamakan dengan Tuhan, disejajarkan dengan Tuhan. Lu itu siapa? Lu tuh napas aja dikasih Tuhan gratis, napas. Ke gereja aja nggak pernah, dengar pendeta khotbah nggak pernah. Bagaimana lu mau dengar suara Tuhan? Dengar suara siapa? Dengar suara iblis. Dengar suara setan. Bapaknya setan, rajanya setan, rajanya iblis. Omong seenak udalnya, enak aja. Dia bilang kita setan. Lu bapaknya setan, lu rajanya setan. Iblis itu pagi, siang, malam kerjanya mendakwa terus. Dia mendakwa orang-orang pilihan Tuhan. Dia terus mendakwa orang-orang benar. Guys, kayaknya sudah jam 7 atau setengah 8. Tapi tadi saya habis makan. Ya, tadi saya sudah makan, jadi saya mau berangkat. Sebentar lagi saya mau ke rumah sakit ya guys. Kalau bisa saya pagi-pagi kalau nggak jalan kaki ya naik angkot, naik mobil pribadi lah. Naik mobil pribadi guys, maksudnya mobil angkot. Ya udah ya guys, jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. God bless.